Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 pada mapel farmakologi akan menjelaskan mengenai interaksi obat kanker dengan makanan atau minuman serta obat-obatan lainnya. Ini anggota kelompok kami. Sudah bisa dimulai saja langsung yang pertama dengan saya sendiri. Jihan Salmahereni. Yang pertama di sini itu adalah kanker darah, yaitu obatnya bernama Gleevec tablet, adalah obat untuk leukemia atau kanker darah, CML, dan GIST. Obat ini digunakan untuk mengobati kanker darah, CML, dan GIST atau penyakit lainnya. Gleevec adalah obat berbentuk tablet yang diproduksi oleh Novartis di Indonesia. Obat ini mengandung imatinib mesilate yang diindikasikan untuk pengobatan pada kanker. Gleevec termasuk dalam golongan obat keras. Obat ini harus dengan resep dokter. Ini ada efeknya, yaitu gangguan pencernaan dan pendarahan saluran, nyeri sendi, nyeri otot, kram otot, kelelahan, ruam, gatal, sakit kepala, dan pusing. Selanjutnya, itu nomor 2, kanker otak. Befacirumat memiliki beberapa manfaat untuk pasien mengidap penyakit kanker kolorektal metastatik (MCRC), kanker paru-paru, sel non-squamous, dan lainnya yang baru didiagnosa atau yang sudah kronis. Manfaat penggunaan obat bevacizumab adalah obat untuk mengindikasikan untuk digunakan dalam kombinasi dengan prosedur kemoterapi yang berbeda, yang spesifik untuk jenis, tingkat keparahan, dan stadium kanker. Untuk efek sampingnya yang ringan, batuk, demam, dan pusing. Efek samping yang berat itu sakit tulang, pingsan, sulit menelan. Efek samping kronisnya gangguan pencernaan, mual, kram perut atau terbakar. Obat ini tidak ada interaksi dengan makanan, tetapi ada interaksi dengan obat lain, yaitu dapat meningkatkan risiko anemia hemolitik mikroangiopatik dengan sunitinib, dapat meningkatkan risiko agranulocytosis dan pansitopenia dengan diprone, dapat meningkatkan risiko agranulocytosis dengan crosjapin, dapat meningkatkan risiko reaksi kulit kaki, tangan dengan sorafenib, dapat meningkatkan risiko osteonekrosis rahang dengan turunan bifosfonat. Selanjutnya, kanker payudara. Interaksi tamoxifen. Tamoxifen dapat menimbulkan interaksi jika digunakan bersamaan dengan obat lain. Beberapa interaksi tersebut adalah: pertama, meningkatkan resiko terjadinya penggumpalan darah jika dikonsumsi dengan anti kanker lain seperti doxorubicin, vincristine, atau paclitaxel. Yang kedua, meningkatkan resiko pendarahan jika digunakan dengan obat antiplatelet seperti aspirin, dapat mengurangi aktivitas tamoxifen.
jika digunakan dengan pil KB. Lalu dapat menurunkan kadar tamoxifen dalam darah jika digunakan dengan obat CYP3A4, misalnya rifampicin, atau CYP2D6, misalnya duloxetine. Selanjutnya yang keempat, kanker paru. Kemoterapi adalah obat-obatan yang digunakan untuk menghancurkan sel kanker dengan cara mencegah sel tersebut membelah, memperbanyak, maupun memperbesar dirinya. Metode pengobatan ini terbukti efektif digunakan pada penderita kanker paru-paru di semua stadium. Beberapa obat kemoterapi yang aman digunakan adalah paclitaxel. Definisinya, paclitaxel adalah obat yang digunakan untuk mengobati berbagai jenis kanker. Obat ini adalah obat kemoterapi kanker yang bekerja dengan memperlambat atau menghentikan pertumbuhan sel kanker. Bentuk sediaan cairan injek dalam vial. Farmakologi, mekanisme kerja, menghambat depolimerisasi mikrotubulus, kadar plasma bifasik non-linear, metabolisme di hati oleh sitokrom P450, ekskresi terutama non-renal. Efek sampingnya itu myelosupresi, reaksi alergi, perubahan EKG, neuropati, perifer, mialgia atau artralgia, mual-mual, diare, mukositis, alopecia, gangguan fungsi hati. Interaksi obat dengan makanannya itu, obat-obat tertentu tidak boleh digunakan pada saat makan atau saat makan makanan tertentu karena interaksi obat dapat terjadi. Mengkonsumsi alkohol atau tembakau dengan obat-obatan tertentu juga dapat menyebabkan interaksi terjadi. Yang kelima, kanker mulut dan kanker lidah, yaitu obatnya itu bleomycin adalah obat yang digunakan untuk mengobati berbagai jenis kanker, yaitu kanker di bagian kepala dan leher, termasuk kanker mulut, kanker lidah, kanker nasofaring, dan kanker tenggorokan. Yang kedua, bleomycin merupakan obat kemoterapi yang bekerja dengan cara mengikat DNA sel kanker sehingga sel tidak dapat berkembang. Bleomycin juga menyebabkan terbentuknya radikal bebas yang dapat merusak DNA sel kanker. Dengan demikian, penyebaran sel kanker dalam tubuh dapat terhambat atau dihentikan. Efek sampingnya yaitu mual dan muntah, kedua nafsu makannya menurun, ketiga perubahan pada kuku jari tangan atau kaki, keempat rambut rontok. Interaksi obatnya ini ada beberapa resiko yang terjadi apabila bleomycin digunakan dengan obat lain, yaitu meningkatkan resiko gangguan organ paru jika digunakan dengan cisplatin dan brentuximab, dan meningkatkan resiko agranulositosis jika digunakan dengan clozapine. Kedua, meningkatkan kadar bleomycin jika digunakan dengan phenytoin. Yang ketiga, menurunkan jumlah sel darah putih dan fungsi sumsum tulang jika digunakan dengan deferripton. Yang keempat, meningkatkan resiko pengumpalan darah jika digunakan dengan thalidomid, meningkatkan resiko infeksi jika digunakan dengan etanercept. Yang kelima, kenali efek samping dan bahaya bleomycin. Yang keenam, efek samping yang dapat terjadi setelah menggunakan bleomycin adalah Selanjutnya kanker kulit. Jedoril 7 adalah salah satu produk kesehatan asli Indonesia yang dapat dikatakan sebagai produk herbal khusus yang diperuntukkan untuk menderita kanker, tumor, dan benjolan. Khasiat dan manfaat obat herbal Jedoril 7 ini sangat bagus sekali
untuk membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan seperti benjolan di leher, benjolan di payudara, benjolan di ketiak, kelenjar, getah bening, kelenjar tiroid, dan lain-lain. Komposisi atau bahan utama dari produk herbal ini semuanya terbuat dari bahan herbal alami dan tidak ada campuran bahan kimia atau pengawet sedikit pun. Di dalamnya ada komposisinya adalah kulit manggis, daun sirsak, dan sirih merah. Semua bahan alami di atas memang memiliki khasiat dan manfaat yang sangat bagus untuk mengatasi kanker dan tumor. Baik, akan saya lanjutkan. Yang Iya. ketujuh itu ada kanker serviks. Herbal kanker denatur untuk 1 minggu terdiri dari 1 botol Tipogel dan 1 botol Zyrtec. Zyrtec atau ekstra daun sirsat dan Tipogel ekstrak keladi tikus. Sirsak dan keladi tikus memiliki khasiat dan peran yang bermanfaat dalam mengobati dan menghambat penyebaran sel kanker sama halnya seperti kemoterapi. Hanya saja tidak merusak dan mengganggu sel-sel yang sehat. Khasiat dan kegunaannya, selain membantu penyembuhan kanker, banyak lagi manfaat dari kapsul Zyrtec dan Tipogel ini. Zyrtec itu untuk mengobati kanker diabetes dan asam urat, asma, bisul, liver, rematik, demam, hipertensi, dan melancarkan peredaran darah. Untuk Tipogel ini manfaatnya untuk mengobati penyakit kanker payudara, kanker usus besar, kanker rektum, kanker liver, kanker prostat, kanker leukemia, kanker paru-paru, dan kanker tumor lainnya. Selanjutnya di sini kanker hati. Jadi di sini kanker hati itu menggunakan terapi target, yaitu pemberian obat dalam bentuk tablet yang umum digunakan pada kanker hati stadium lanjut. Terapi ini digunakan bila terapi lain sudah tidak efektif. Obat yang biasanya digunakan dalam terapi target adalah sorafenib dan regorafenib. Kedua obat ini bekerja dengan mencegah terbentuknya pembuluh darah baru dan menghambat sejumlah protein yang dibutuhkan sel kanker untuk kambuh. Definisi, sorafenib merupakan terapi oral dengan sasaran sel tumor dan sistem pendarahan tumor untuk dikonsumsi dalam jangka panjang. Selain mengobati kanker hati stadium lanjut, obat ini juga digunakan untuk terapi kanker ginjal stadium lanjut. Kandungannya yaitu capecitabine 500 mg. Farmakologinya, sorafenib bekerja dengan cara membidik sel tumor dan sistem pendarahan tumor. Dalam sebuah uji preklinis, sorafenib terbukti mampu menghambat 2 jenis kinase, yakni profilerasi sel dan angiogenesis, pembentukan pembuluhan darah, di mana kedua berperan besar dalam proses pertumbuhan kanker. Proses ini penting pula bagi sel normal sehingga terapi target dari sorafenib juga bisa mempengaruhi beberapa sel normal. Di sini efek sampingnya yaitu gangguan pada saluran pencernaan, hipertensi, pendarahan, flushing, kelelahan, astenia, depresi, neuropati perifer, dan lain-lain. Interaksi obat dengan makanan yaitu kopi, teh, jus, susu, dan minuman bersoda atau beralkohol. Kanker usus. Definisi. Oxaliplatin adalah obat yang digunakan untuk mengobati kanker stadium lanjut dari usus besar dan rektum. Oxaliplatin adalah obat kemoterapi yang mengandung platinum. Obat ini digunakan sebagai kombinasi dari obat lain untuk memperlambat atau menghentikan pertumbuhan sel kanker. Untuk dosisnya, berdasarkan pada kondisi medis Anda, ukuran tubuh, dan
terhadap terapi. Untuk kandungan saliplatin 5 mg strep ml. Untuk efek sampingnya itu gatal-gatal, kesulitan bernafas, pembengkakan pada wajah, bibir, lidah, atau tenggorokan. Interaksinya dengan makanan tidak ada. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.